dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Ketiga, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Sudah siapkah anak-anak Bapak belajar? Kita mulai. Pernahkah kamu melihat pelangi? Tentu saja pernah. Nah, inilah gambar pelangi, anak. Nah, apa yang bisa kamu amati dari pelangi? Ya, berbagai jenis warna yang berbeda. Ada warna merah, ada warna kuning, dan sebagainya. Nah, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, ayo mengamati. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Nah, ada Pak Edo, ada Pak Rudi, kemudian ada Lingling, kemudian ada Edo, dan kemudian ada Ayah Lingling, Pak Wan. Nah, mereka memiliki perbedaan dari bentuk fisik, kemudian warna kulit, kemudian latar belakang keluarga, tapi mereka tetap hidup rukun. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak kita lanjut. Bacalah teks berikut perbedaan yang menguatkan. Bapak akan bacakan untuk kita semua ya, nak ya. Kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cepaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dari keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba pada saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil.
hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, contohnya ya nak, ini contoh bapak ya. Bapak berharap contohnya tidak ditulis sebagai latihan, tapi kamu mencari pertanyaan lain. Contohnya, mengapa kita harus bersatu? Nah, itu contoh dari bapak ya nak ya. Tugas pertama halaman 10. Kita lanjut ke materi berikutnya atau tugas berikutnya. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bahan berikut. Nah, nanti boleh kamu lihat di buku lagi ya, apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun. Tadi setelah kamu sudah membuat pertanyaan yang ingin kamu ketahui, nah sekarang kamu cari kesimpulannya. Oke. Tugas kedua halaman 10. Tugas berikutnya, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu. Nah sekarang karena COVID, nah kamu tulisnya yang di lingkungan tempat tinggalmu ya nak ya, sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Ceritakan ya nak dalam bentuk tulisan. Nah, tugas kamu yang ketiga halaman 10 dan 11. Kita lanjut materi berikutnya, jenis-jenis pola lantai tarian. Nah, apakah kamu mengetahui jenis-jenis pola lantai tarian? Ya, apa itu pola lantai tarian? Ya, pola seorang penari harus memperhatikan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Ya. Ini jenis-jenisnya nak. Ada pola lantai vertikal atau lurus. Ya. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Posisi lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ya nak ya. Contohnya ada contoh tariannya. Kemudian yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini jenis tariannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Ada pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, ini contoh tariannya. Baik. Temukan berbagai tarian daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Nah, kamu kan pun tentu punya tarian daerah. Nah, kamu tentukan pola lantai tariannya apa. Tadi sudah Bapak jelaskan ya nak. Perhatikan pola lantai satu tarian bersama keluargamu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menambahkan atau menggambar pola lantai tersebut. Nah, untuk tugas ini Bapak ingin kalian melakukannya bersama orang tua. Nah, kirim fotonya kamu sudah mempraktikkan pola lantai tarian tersebut. Tugas keempat halaman 14. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, ayo renungkan.
Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Dan perlu diingat, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa ya nak, like, komen, dan subscribe video Bapak ini agar Bapak bisa lebih membuat video lagi lebih menarik. Terima kasih.